Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ahmad Bustano Arifin sebagai host, dan pada kesempatan kali ini saya mengundang tamu saudara saya, adik saya Novan Randy Jupita SSTP. Beliau ini adik seperguruan, kayak di kungfu, adik seperguruan. Ya, nggak usah pakai panjang lebar tinggi, langsung aja ke beliaunya. Beliau segera ngomong. Sekarang gini, perkenalan dulu ini. Ya. Tadi kan namanya sudah saya sebutkan. Nah sekarang karena kan dulu waktu di sekolah itu kan, tak kenal maka tak sayang. Berarti disayang seperti itu. Ya, nama sudah ada. Sekarang biar lebih kenal itu, tolong dijelaskan pada saya, kepada pemirsa, ya kan, lebih detail lah, seperti itu biar lebih mengenal panjenengan. Monggo, silakan. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak perguruan saya ya. Karena kami ini sama-sama dari alumni Jatinangor ya. Sama-sama dididik untuk menjadi pamong ya kan. Bangga melayani bangsa ini. Baik, untuk nama saya tadi sudah disebutkan oleh kakak Bustanul, yaitu Novan Randy Jupita. Tempat tinggal saya yaitu Desa Talok, Kecamatan Kaltidu. Untuk karir pekerjaan saya sebagai PNS itu, saya pengalaman bekerja di Pemkab Bojonegoro itu sudah kurang lebih dari 2014 sampai 2022, berarti sekitar 8 tahun kakak. Untuk penempatan pertama saya itu di Kecamatan Ngerau selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu saya dipercaya oleh Pemkab Bojonegoro menduduki jabatan Kasubag Program dan Laporan di Kecamatan Ngasem. Untuk di Kecamatan Ngasem saya itu hanya kurang lebih 6 bulan saja. Setelah itu saya pindah lagi ke kelurahan, kasih pemerintahan Kelurahan Karangpacar selama 1 tahun. Setelah itu saya pindah ke BKPP sebagai Kasubid Diklat Penjenjangan. Di BKPP saya selama 2 tahun, dan setelah 2 tahun di BKPP barulah saya dinas di Sekretariat Dewan sebagai Kasubag Fasilitasi Penganggaran. Ya, ini ada yang cerita unik lagi ya kakak ya. Di Sekretariat Dewan saya menjabat 2 jabatan yang berbeda. Untuk tahun pertama saya sebagai Kasubag Fasilitasi Penganggaran itu pada tahun 2021. Awal. Untuk 2022 karena ada aturan baru, akhirnya saya itu dipindah sebagai jabatan fungsional, yaitu analis kebijakan ahli muda kakak. Berarti tukang analisa kebijakan. Betul sekali tapi kakak. masih muda, berarti kan orang berpengalaman berarti. Ya. Ya itu lambat laun sambil dipelajari kan. Ya, nanti kan naik jadi ahli muda, ahli media kan. Berarti kalau atasnya lagi apa? Ahli apa itu? Ahli tua. Udah, itu apa namanya, perjalanan karir dari saudara saya Randy. Udah panjang sekali perjalanan, udah 8 tahun. Udah luar biasa bisa berbakti kepada apa namanya, pada Pemda Bojonegoro, ya kan? Berbakti pada rakyat Bojonegoro, ya kan? Pada sejak tahun 2012 beliaunya ini mengabdikan diri di Setwan, melayani anggota dewan yang terhormat. 2021 kakak. Iya, 2021 itu melayani anggota dewan yang terhormat yang memperjuangkan daripada aspirasi rakyat yang ada di Bojonegoro. Iya. Ya kan? Ini salah satu tugas yang mulia kalau diniati dengan ikhlas, dengan baik, insya Allah jadi apa namanya, pahala di Berkah kakak. Berkah pahala saya. Jadi gini, ini kan yang ditangani apa namanya, Pak Randy ini kan
apa namanya terkait penganggaran, ya kan, terkait penganggaran. Nah, sebelum kita beranjak ke apa ke penganggaran, sebelum kita membahas lebih detail ke penganggaran, saya ingin tahu apa namanya induknya, bagiannya itu tolong dijelaskan Oh ya, kepada baik-baik. pemirsa. Jadi di sekretariat dewan itu kan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian umum keuangan, bagian persidangan dan perundang-undangan, dan yang terakhir itu bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Nah, saya itu yang ditempatkan di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Di bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan itu dibagi menjadi 3 kasubag, 3 subbagian. Yang pertama subbagian pengawasan, yang kedua subbagian penganggaran yaitu saya, Iya. dan yang ketiga subbagian aspirasi masyarakat. Oh iya ya. Jadi mungkin bagian ini bagian baru kakak. Tahun sebelum tahun 2021 itu belum ada, dan setelah ada aturan baru SOTK baru akhirnya bisa muncul bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan. Oh iya iya. Nah, untuk yang spesifik yang punya saya yang subbagian penganggaran, intinya saya itu memfasilitasi kegiatan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bojonegoro. Yaitu fungsinya yaitu yang pertama membahas pokok-pokok pikiran DPRD agar dapat dimasukkan ke RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan yang kedua membahas KUA PPHS maupun KUA PPHS perubahan. Yang ketiga membahas APBD dan APBD perubahan, dan yang terakhir adalah pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Oh, jadinya ini yang ditangani ini cukup vital sekali. Jadi mungkin kalau nggak anak muda nggak ngatasi. Wah, bisa saja ini kakak ini. Karena di situ kan bukan rahasia umum lah, dimanapun tempatnya, selama itu di negara kita baik levelnya kota, kabupaten, provinsi, bahkan mungkin di pusat, pembahasan sering alot gitu. Jadi salah satu yang urgent, salah satu yang urgent di dalam pemerintahan itu kan terkait penganggarannya itu, salah satu yang utama itu. Jadi apapun rencana kita, selama di anggaran itu bisa dilaksanakan. Sebaliknya, ketika kita merencanakan apapun, ketika di anggaran tidak bisa, ya tidak bisa dilaksanakan, seperti itu. Jadi untuk saat ini yang dikerjakan apa saat ini? Untuk tahun 2022 ya kakaknya. Ya untuk 2022 untuk saat ini yang dilakukan apa? Oh ya. Untuk 2022 untuk pembahasan Raperda APBD maupun KUA PPHS ataupun laporan pertanggungjawaban atau disingkat LPJ lebih gampangnya, itu saat ini belum dilaksanakan ya. Soalnya namanya pembahasan anggaran itu dimulai dari pertengahan tahun sampai akhir tahun. Untuk awal-awal seperti ini kita belum ada kegiatan. Mungkin kegiatannya hanya rapat insidensil, yaitu Banggar mengundang tim TAPD dari Pemkab dengan mengajak OPD, tujuannya untuk Prepare, persiapan gitu ya. termasuk persiapan pembahasan, termasuk Penyelarasan. pertanggungjawaban Ya, tahun kemarin itu barangkali ada permasalahan, terus barangkali ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, nanti dibahas di forum itu, di forum Banggar dan TAPD itu. Termasuk juga untuk pokok-pokok pikiran juga. Karena pokok-pokok pikiran ini kan juga sangat vital sekali untuk anggota dewan. Yang mana pokok-pokok pikiran ini kan
dari konstituen Ya, konstituen, anggota ya, itu sendiri. Jadi dia benar-benar memperjuangkan Ya, hasil konstituen Ya. itu agar dapat dilaksanakan pada eksekutif lah. jadi menyerap aspirasi dari rakyat tadi ya, Betul. butuh ini, butuh ini, butuh ini, Betul. dan memperjuangkan ke eksekutif. Betul. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro seperti itu. Iya. Ya. Jadi jadi masyarakat melihat bekerjanya mungkin di situ. Gitu. Ya. Dan itu kan untuk menggalang aspirasi dari masyarakat itu ada kegiatannya sendiri yang namanya reses itu. Itu kan difasilitasi oleh Setwan Sekretariat DPRD. Itu biasanya dilaksanakan 3 kali dalam 1 tahun. Masa sidang 1, masa sidang 2, dan masa sidang 3. Nah itu nanti pada masa reses itu anggota DPRD istirahat. Dalam arti istirahat itu bukan terus tidak bekerja, bukan. Maksudnya tidur, istirahat bukan. kembali, ya bukan tidur. Masa dibayar kok tidur. Maksudnya itu istirahat tidak ngantor di kantor, tidak masuk di kantor, tetapi kembali ke daerah dapilnya masing-masing untuk menggali aspirasi masyarakat itu. Seperti itu, Kakak. Jadinya apa namanya, selain bekerja di kantor, selain melakukan studi banding, jadi juga ada yang namanya pekerjaan yang mana untuk menyerap aspirasi rakyat Masyarakat, seperti itu ya, ya, di dapilnya masing-masing. di dapilnya masing-masing, tidak mungkin salah dapil, tidak Ya, mungkin. Konstituennya beda-beda. Jadi dapilnya kan ada 5 ya. Jadi di seluruh Kabupaten Bojonegoro dapilnya itu ada 5, dapil 1, 2, 3, 4, 5, dan anggota dewan itu jumlahnya ada 50. Ya, ada 50. Jadinya untuk saat ini ketua dewannya dari fraksi PKB, karena dari fraksi PKB itu memiliki anggota dewan paling banyak, kursi yang paling banyak, ya, 10 ya, 10 kursinya. Jadi Untuk 10. PKB. Kalau yang wakilnya itu kursinya berapa aja itu ya? Untuk ketua kan PKB itu kursinya kan 10. Terus yang wakil ketua dari Pak Syukur itu dari Demokrat kursinya ada 6. 6 ya. Ya, terus dari Gerindra Pak Saudi itu ada 5. 5. Golkar ada 5. Golkar ada 5 ya. Gerindra ada 6, Golkar ada 5. Oh, berarti Gerindra 5, Golkar 5. Iya. Oh, gitu. Jadi kalau jumlah kursinya kurang juga digabung. Digabung Ya. betul. NGPI. Sama. Itu apa NGPI itu? Aduh, kalau kepanjangnya agak Nasdem ya? NGPI sama Panris, Panris ya. Panris itu. Itu kalau NGPI agak-agak lupa itu kepanjangnya apa itu. Jadinya secara gabungan partai lah, gabungan partai itu. Jadi masing-masing daerah itu ketika jumlah kursi yang kurang itu menggabung dan istilahnya bermacam-macam seperti itu. Jadi belum tentu di kabupaten sebelah misalkan Tuban atau mungkin Lamongan ada Panris, belum tentu juga seperti itu. Jadinya ini kira-kira kemarin kan sudah selesai Banmus itu. Betul ya. Ada penjadwalan untuk kegiatan bangkar apa tidak? Iya. Berarti kemarin Banmus bulan April, berarti itu kan kegiatan untuk bulan Mei. Mei. Untuk bulan kedepannya itu sudah dimasukkan jadwal pembahasan LPJ, Kak. Laporan pertanggungjawaban APBD itu yang untuk tahun 2021 ya. Itu kan sebagai syarat pembahasan PAPBD itu harus membahas LPJ dulu. Itu kemarin sesuai hasil Banmus sudah dijadwalkan pada tanggal 25 Mei. Oh, 25 Mei ya. 25 Mei penjadwalannya. Itu kan pembahasan LPG itu kan maksimal 6 bulan setelah anggaran selesai. Jadi maksimal pembahasan itu bulan Juni. Itu harus sudah selesai ya. Sudah selesai. Makanya dibahas di bulan Mei ini. Nah, itu nanti
Outputnya itu bentuknya perda Kak itu kalau LPG. Kalau tahun ini kita membahas untuk anggaran tahun depan, Ya, tahun 2023. ya, Itu mekanismenya seperti apa? ya. Biar pemirsa itu tahu, Ya. Rakyat Bojonegoro tahu, khususnya Rakyat Bojonegoro Siap, tahu. siap, ya. Biar Jadi, enggak katakan Dewan tidur. Bukan, Dewan itu enggak ada yang tidur. Mereka itu kerja keras. tuh Kami sampai malam, sampai menyaksikan. dini hari Iya. itu. Ya kemarin aja kita rapat sampai jam Sampai jam 12. bukan yang terakhir itu sampai jam 3 pagi kan itu, Betul, sampai jam ke 3 dini pagi hari kan. itu. Iya. Baik untuk Kakak untuk yang pembahasan APBD tahun depan ya. Itu awalnya dimulai dari pembahasan KUA PPAS. Awalnya sebelum APBD. Iya. Jadi di sana itu nanti tim eksekutif mengirim semacam bahan materi untuk dibahas dalam forum Banggar TAPD. Itu materinya sangat tebal sekali itu Pak. Dan lengkap. Jadi seperti contoh pembangunan got atau pembangunan yang kelasnya kecil-kecil itu lengkap di situ. Nah, itu nanti dipelajari oleh anggota Banggar untuk agar dapat dibahas dalam forum Banggar TAPD agar lebih teliti istilahnya agar dapat menghasilkan output yang maksimal. Jadi nggak apa anggota dewan apalagi kalau ditanya dengan konstituen itu kan bisa menjawab. Ya. Jadi materi yang segitu tebalnya itu dipelajari oleh masing-masing anggota dewan. Dan itu pembahasannya biasanya antara Banggar dan TAPD itu nggak cukup 1 hari, 2 hari atau 3 hari, berhari-hari. Malah kemarin pengalaman tahun 2021 itu malah sampai 10 harian itu. Gara-gara ya itu pembahasannya kan harus detail Kakak, kaitan dengan anggaran, ya kan? Ya. Sedetail mungkin. Pembahasannya sampai dini hari itu sampai jam 12, jam 1 malam, jam 1 malam pulang, besok paginya lanjut rapat lagi jam 10 pagi, seperti itu terus. Jadi wakil rakyat itu kalau enggak apa namanya selain juga pintar, fisiknya juga harus kuat juga. Betul. Jadi kerjanya kan tidak mengenal waktu. Iya, seperti pikiran itu. juga terkuras Kakak. Selain fisik, pikiran juga harus prima ya kan. Iya. Kalau sakit-sakitan ya mung nggak bisa ikut Bagaimana rapat. bisa Iya. menyampaikan aspirasi Iya, nggak bisa masyarakatnya. memperjuangkan juga. Betul. Jadi ini untuk saat ini ya persiapan tuh. Persiapan Persiapan pembahasan LPG, untuk LPG saat itu ini. ya. Tapi sebelum pembahasan LPG nanti ada rapat insidensil Banggar dengan TAPD lagi. Jadi Barangkali tahu untuk judulnya apa? ya, Keselarasan. itu kalau nggak salah itu tanggal 17 Mei ya Kakak itu. Iya. Itu terkait penyelarasan pokok-pokok pikiran. Oh iya. Ya intinya itu hasil reses yang masa sidang 1 kemarin 2022 yang dilaksanakan bulan Januari atau Februari kemarin itu. Nah, itu dibahas lagi dengan TAPD agar dapat dimasukkan dalam RKPD 2023. Oh iya iya. Kalau nggak masuk 2023 berarti nggak bisa dilakukan pembahasan di APBD. Jadi syaratnya harus masuk ke RKPD dulu. Ya. Karena nanti kalau lewat setelah RKPD ya bisa kan cacat ya. Iya, Catatan administrasi ya. atau tidak bisa dilaksanakan pada 2023 induk. Ya, bisanya di PAPBD berarti kan. PAPBD itu pun kalau disetujui. Ya, kalau sesuai kan gitu. Lah ini tugasnya ini. Memperjuangkan aspirasi. Ya, ini. Karena kan karakteristik konstituen itu beda-beda. Betul. Ada yang butuh ada yang butuh jalan usaha tani. Betul. Ada yang butuh apa namanya itu? Atau mungkin traktor, mungkin banyak sekali dan lain-lain banyak. Iya. Permasalahannya kan kompleks sekali. Kompleks sekali. Jadi masing-masing anggota dewan dan yang memilih konstituen masing-masing itu usulannya di pokok-pokok pikiran juga beda-beda. Karena kebutuhan beda-beda, beragam seperti kebanyakan itu. Kan gini Kak, masyarakat itu menganggap
anggota dewan itu serba bisa. Iya, serba bisa. Ya, betul kan ya, Iya, pernah dengar ya itu. Serba bisa. Jadi kalau ada masalah apa itu mesti komplainnya bukan komplain sih. Ngadunya Iya, itu ke anggota dewan. Iya, Nah, makanya anggota dewan itu harus serba bisa ya kan. Iya, harus harus serba bisa, cerdas. harus. Itu. Iya. Jadinya apa namanya ketika ada demo dengan apa namanya pengumpatan yang kurang baik sebenarnya itu saya terenyuh sebenarnya kalau lihat itu. Padahal ketika kita melihat sendiri kinerjanya itu kan sudah luar biasa sekali, udah anu lah di atas rata-rata lah seperti itu. Tapi diumpat yang kurang gini, kurang gitu, kurang wajar kan, wajar. Soalnya masyarakat itu kan bayar pajak ya. Ya wajar lah kalau dia istilahnya dia tuh demo-demo wajar. Mungkin ya yang di demo itu mungkin belum bisa direalisasikan untuk saat ini. Namanya anggaran tuh kan harus dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi untuk yang prioritas dulu. Mungkin yang di demo masyarakat itu belum yang paling prioritas. Bisa jadi seperti itu. Ya, bisa jadi bisa dilaksanakan tahun depannya atau tahun depannya lagi gitu. Kan masalah prioritas sini kan pemikiran orang itu kan berbeda. Ada yang mengatakan ini penting, ada yang enggak, terus ada yang enggak penting dipaksakan menjadi penting. Ya, itu kan nanti yang menilai kan tim verifikasi kan. Betul. Itu lah ketika tim verifikasi bilang kurang begitu urgent ya enggak bakalan disetujui kan seperti itu. Sebenarnya kan ya enggak apa-apa, namanya masyarakat demo itu kan sebenarnya kan menyampaikan aspirasi. Ya itu ya wajar saja. Nah, cuma Pemkab kan harus bisa memilah mana yang lebih prioritas dulu. Sebenarnya sama untuk kepentingan bersama. Jadi yang dilaksanakan mungkin yang paling prioritas. Mungkin seperti itu, Kak. Yang saya khawatirkan itu gini, susah membedakan antara kebutuhan dan keinginan seperti itu. Kalau kebutuhan jelas kan yang urgent, yang prioritas gitu. Dan yang keinginan itu ya serba kurang. Betul. Apalagi sifat manusia kan jelas. Ya semoga saja lah anggota dewan kita itu dapat menyambungkan aspirasi masyarakat biar terlaksana, intinya kan gitu Kak ya. Iya, karena kan apa namanya anggota dewan yang sekarang ini itu sudah sangat berubah 360 derajat lah. Iya. Apa mungkin karena saya baru menyaksikan saat ini ya kan? Iya. Karena kan waktu dulu kan kita hanya menyaksikan sepenggal-sepenggal dari TV aja. Ada apa namanya yang mungkin salah satu sudut pandang mungkin. Tapi yang jelas kalau bekerja untuk rakyat atau pemerintah saya kira tidak ada yang luar biasa ya. Iya, kan? Harus itu pasti luar biasa. Ya. Karena sudah terukur ya. Saya juga gitu Kak. Awalnya sebelum masuk ke Set One ya, itu kan lihat-lihat di TV gitu kan, yang diekspos mesti yang jeleknya saja. Iya benar itu benar. Pas rapat tidur atau apa jalan-jalan ke luar negeri mengajak keluarga seperti itu kan. Ternyata setelah masuk ke Set One, ternyata rapat sampai malam. Saya sebagai saksi sendiri yang saya notolenya itu berarti kan sebenarnya anggota dewan itu ya maksimal sekali kerjanya. Itu fisik, pikiran sekali. harus fit, harus prima ya kan. Ya mungkin saya kira cukup lah siap. podcast pada hari ini. Mungkin apabila di lain kesempatan nanti ada waktu, nanti akan kita sambung lagi dengan topik bahasan yang baru lagi untuk podcast fungsi badan anggaran. Saya kira udah cukup, saya kira udah jelas terkait penganggaran mulai dari tahapannya sudah dijelaskan sama adik saya Randy. Masyarakat pasti tahu tahapannya karena sudah dijelaskan secara gamblang dan
Tidak usah panjang kayak lebar ke tinggi, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.